Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helma Malini Hakima dengan NIM 1907640 dari Pendidikan Masyarakat Angkatan 2019 Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, saya sekarang akan menjelaskan mengenai penelitian kelompok saya, yaitu kelompok 5, yang beranggotakan saya sendiri, lalu ada Karisma Adistia, Ricky Yusuf, dan Siva Fauzia. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam. Penasaran gak sih akan bahas apa aja? Langsung simak aja yuk! Pertama, saya akan menjelaskan mengenai tema kelompok saya, yaitu mengenai peran Islam dalam politik di Indonesia. Nah, judul yang kami angkat adalah Peran Islam dalam Politik Indonesia di Era Modern menurut pandangan ulama di Kelurahan Ledeng, Kota Bandung. Hal yang melatar belakangi dari penelitian kelompok saya ini yaitu di mana Indonesia ini sebagai negara berpenduduk muslim terbesar gitu ya di dunia. Zaman yang semakin maju dan berkembang, maka pada masa ini negara ada pada era modern, di mana perkembangan zaman semakin pesat dengan penemuan-penemuan hal baru dalam kehidupan. Nah, di masa ini juga sangat erat gitu ya pengaruhnya politik di Indonesia. Di zaman ini, budaya asing dari luar masuk ke dalam negara Indonesia gitu, sehingga mempengaruhi individu masyarakat Indonesia. Nah, di Indonesia dalam konteks kehidupan bernegara, menjadikan Pancasila ini sebagai dasar negara Indonesia. Pada masa ini, individu-individu dari masyarakat ini masih belum paham gitu, bagaimana sih cara menjalankan tugas dan kewajiban sebagai masyarakat dalam dunia perpolitikan gitu. Nah, untuk itu, Islam meletakkan politik sebagai satu cara gitu penjagaan umat. Nah, Islam dan politik ini tidak boleh dipisahkan satu sama lain karena Islam tanpa politik akan melahirkan terbelenggunya kaum muslimin gitu ya, yang tidak mempunyai kebebasan dan kemerdekaan melaksanakan syariat Islam. Nah, begitu pula sebaliknya, di mana politik tanpa Islam hanya akan melahirkan masyarakat yang mengagungkan kekuasaan, jabatan, bahkan hanya pikirannya itu duniawi saja gitu, kosong dari aspek moral dan spiritual. Nah, maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai pemecah permasalahan mengenai peran Islam dalam politik Indonesia sehingga masyarakat bisa bersatu dan tidak memisahkan antara Islam dan politik. Penelitian yang saya dan kelompok lakukan ini berawal dari munculnya suatu permasalahan di mana masyarakat ini masih banyak yang berpolitik tanpa melibatkan Islam di dalamnya. Maka untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa masuk pada dunia politik dan memilih kelompok yang sesuai serta tepat sistemnya gitu ya, di mana tidak melepaskan peran keagamaan pada proses sistem yang berjalan. Kita juga dapat menyuarakan tentang bagaimana kebenaran dan keadilan pada sistem politik di Indonesia dengan aturan menyampaikan yang tepat. Penelitian yang saya dan kelompok lakukan ini sebelumnya sudah ada yang pernah meneliti. Salah satunya saya mengambil contoh dari jurnal Ridwan yang berjudul Hubungan Islam dan Politik di Indonesia Perspektif Pemikiran Hasan Al-Banna. Nah, penelitian tersebut diterbitkan pada judul Hukum Samudra Keadilan tahun 2017. Objek penelitiannya adalah hubungan Islam dan politik yang dilihat dari pemikiran Hasan Al-Banna. Metode yang dilakukan pada penelitian tersebut adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Nah, hasil dari penelitian tersebut adalah pemikiran Hasan Al-Banna antara politik dan Islam, di mana jelas sekali gitu ya, ruang lingkup dari Islam itu sendiri tidak mungkin untuk tidak menyentuh lingkup politik dan negara. Nah, hal ini juga terkait dengan aturan dalam Islam yang mengatur urusan-urusan yang memerlukan kekuasaan sebagai pelaksanaannya. Jadi, agama dan politik mempunyai hubungan yang tidak bisa terpisahkan. Namun, jika ditelaah lagi gitu ya, lebih dalam, pemikiran Hasan Al-Banna ini salah satu sebagai bahan acuan untuk masyarakat Indonesia. Meskipun kita adalah negara demokrasi dan juga bukan negara agama, namun alangkah baiknya gitu ya, hubungan antara negara dan agama tidak dipisahkan serta saling membutuhkan di antara keduanya. Jika dikaitkan dengan penelitian kelompok saya dengan penelitian sebelumnya, yaitu sama-sama meneliti mengenai politik Islam di Indonesia.
Kelompok saya melakukan penelitian pada dua pandangan narasumber dan diperkuat dengan kajian teori mengenai politik Islam. Kelompok saya melakukan penelitian tersebut karena pada zaman modern ini di Indonesia masih saja memisahkan antara politik Islam sehingga masih banyak gitu ya yang terpecah belah karena perbedaan pendapat. Sehingga penelitian ini diharapkan bisa membantu memecahkan permasalahan selama ini mengenai politik dan mempersatukan umat. Objek penelitian yang saya dan kelompok lakukan yaitu mengenai peran Islam dalam politik Indonesia di era modern dengan konsep Islam terdahulu saat berjaya. Penelitian ini pun dilakukan pada dua pandangan ulama di Kelurahan Lendeng yang mengerti mengenai politik Islam di Indonesia. Penelitian yang saya dan kelompok lakukan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif di mana menyesuaikan pendapat antara peneliti dengan informan. Sumber data penelitian yang digunakan yaitu data primer melalui wawancara, dan wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subjek penelitian. Bahan dan alat yang digunakan yaitu instrumen wawancara sebagai bahan pedoman pertanyaan yang akan diajukan pada narasumber, aplikasi Google Meet untuk melakukan pendiskusian hingga pelaksanaan. Temuan yang saya dan kelompok dapatkan adalah sistem saat ini bukan sistem Islam, di mana seharusnya orang berpolitik tujuannya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Namun jika dilihat saat ini, malah tujuannya membentuk untuk mendapatkan kekuasaan. Dalam Islam, politik itu berarti mengurusi urusan umat, sehingga tidak boleh dipisahkan antara politik dengan Islam. Apapun yang berkaitan dengan urusan umat, maka itu bernilai aktivitas politik. Islam bukan hanya sekedar agama ritual yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, namun Islam pun mengatur hablum minanas, yaitu hubungan manusia dengan manusia lainnya. Seseorang yang akan berpolitik perlu mengetahui mengenai politik. Sesuai dengan buku yang saya baca, yaitu buku Khilafah Remake, karya Ustadz Felix Shaw, terdapat 3 pilar yang menyokong kejayaan Islam pada masa dahulu, yaitu individu yang bertakwa pada Allah, masyarakat yang berdakwah, dan negara yang menerapkan syariah. Jadi, kita harus mengkaji Islam secara mendasar, seperti tentang akidah hingga masalah yang lebih besar lagi. Lalu, setelah kita memahami, wajib berupaya untuk menjelaskan apa yang kita pahami kepada orang lain. Maka apabila pemikiran dan pemahamannya sudah Islami, umat yang akan meminta penerapan syariah. Penjelasan selengkapnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Bisa teman-teman tonton agar lebih memahami gitu ya pembahasan tersebut. Nah, jika dikaitkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang kelompok saya lakukan ini hasilnya sama, di mana politik dan Islam tidak bisa dipisahkan. Penelitian sebelumnya pun menjelaskan bahwa Islam dan politik itu tidak boleh dipisahkan, karena Islam tanpa politik akan melahirkan terbelenggunya kaum muslimin yang tidak mempunyai kebebasan dan kemerdekaan. Nah, begitu pula politik tanpa Islam hanya akan melahirkan masyarakat yang mengagungkan kekuasaan. Oleh karena itu, politik dalam Islam ini sangat penting bagi mengingatkan kemerdekaan dan kebebasan melaksanakan syariat Islam. Nah, boleh diwadahi oleh politik. Dari yang sudah saya jelaskan tadi, terdapat kesimpulan bahwa agama adalah suatu ikatan yang tidak boleh lepas dari manusia dan wajib ditaati maupun dipatuhi segala ajarannya dengan benar. Islam tidak membedakan sepenuhnya antara hal-hal agama dan duniawi, sehingga muslim yang taat menolak pemisahan antara agama dan negara. Maka dari itu, dalam keberjalanan politik harus dibarengi dengan peran agama Islam, karena Islam mengajarkan kebaikan dan kebenaran, agar politik di Indonesia sesuai dengan Islam dan politik bukan diisi oleh orang dengan tujuan pribadi yang berkeinginan negatif gitu. Penelitian ini pun mendukung penelitian sebelumnya di mana politik dan Islam tidak dapat dipisahkan. Cukup sekian penjelasan penelitian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.